Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurlail Hidayah dengan NIM B11-2022-07858. Perkenalkan, saya Putri Cesar Tias dengan NIM B11-2022-07852. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putrajarini dengan NIM B11-2022-07845. Perkenalkan, nama saya Yusna Kolia dengan NIM B11-2022-07839. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Posisi Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Pembahasan sidang BPUPKI dan BPKI. Pancasila sejak kelahirannya dimaksudkan sebagai filosofi Grundslag negara atau dasar filsafat negara Republik Indonesia. Negara dan ketatanegaraan Indonesia harus menempatkan Pancasila sebagai asas kerohaniannya. Artinya, jiwa semangat nilai-nilai Pancasila harus menjadi inti isi yang menjiwai dan meliputi negara dan ketatanegaraannya. Etimologi konstitusi. Dalam bahasa Latin, kam dan statuer, kam merupakan sebuah preposisi yang mengandung arti bersama dengan. Sedangkan stater berasal dari kata sta yang membentuk kata kerja pokok star yang berarti berdiri. Sehingga arti selengkapnya adalah membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan atau menetapkan. Dengan demikian, bentuk tunggal atau constitutio berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama, dan bentuk jamak constituentes berarti segala sesuatu yang ditetapkan. Type 1999. Selanjutnya, konstitusi itu apa sih? Menurut Mr. Yusef Ranawijaya mengatakan, konstitusi merupakan salah satu dari sumber hukum tata negara yang formal tertulis hukum yang dihasilkan oleh badan yang berwenang. Di samping undang-undang organik, undang-undang dalam lainnya, dengan kata lain, konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Kemudian ada konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Penyamaan pengertian konstitusi dengan UUD diakui oleh Sri Sumantri, C. F. Strong, dan James Bryce. Strong dalam Modern Political Constitution berpendapat konstitusi adalah kerangka negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dalam hal mana hukum menetapkan: 1. Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen. 2. Fungsi dari alat-alat kelengkapan. 3. Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan. 4. Yang diperjelas olehnya bahwa konstitusi dalam suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan. 5. Kekuasaan pemerintah. 6. Hak-hak dari yang diperintah. Dan yang terakhir, ada hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, menyangkut di dalamnya masalah hak asasi manusia. Kemudian, UUD tidak sama dengan konstitusi. E.C.S. Wade dalam bukunya Constitutional Law mengatakan bahwa secara UUD adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan cara kerja badan-badan tersebut. Kemudian, konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Dan yang terakhir, konstitusi terdiri atas UUD yang tertulis dan yang tidak tertulis atau konvensi. Kemudian ada fungsi konstitusi.
Di negara, konstitusi dimaksudkan untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat, dan mengatur jalannya pemerintahan. Konstitusi dalam suatu negara memiliki fungsi sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengontrol pemerintahan. Konstitusi muncul dari sebuah keyakinan akan pemerintahan yang dibatasi atau limited government. Selanjutnya, materi muatan konstitusi. Mr. J.K. Steinvik menggambarkan secara lebih jelas apa yang seharusnya menjadi isi dari konstitusi suatu negara antara lain. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Selanjutnya, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pikiran satu yaitu negara kesatuan, negara yang melindungi segenap bangsa. Pokok pikiran dua, keadilan sosial. Pokok pikiran ketiga, kedaulatan rakyat. Pokok pikiran empat, ketuhanan yang maha adil dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan antara pembukaan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai pokok kaidah fundamental negara Republik Indonesia. Dilihat dari sejarahnya, pembukaan ditemukan oleh pembukaan negara. Dilihat dari isinya, berisi asas falsafat negara, asas politik negara, tujuan negara. Tamatkan adanya suatu undang-undang negara Republik Indonesia. Selanjutnya, hubungan Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Isi pembukaan UUD 1945 alinea 4, misalnya dasar negara. Sila-sila Pancasila dan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945, yaitu sila Pancasila 1, pokok pikiran sila ketiga. Sila Pancasila 2, pokok pikiran sila kelima. Sila Pancasila ketiga, pokok pikiran sila keempat. Sila Pancasila keempat, pokok pikiran sila 1 dan 2. Selanjutnya ada hubungan pembukaan UUD 1945 dan proklamasi. Isi proklamasi, pernyataan kemerdekaan, tindakan yang harus diselenggarakan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan. Hubungan alinea pertama, kedua, dan ketiga pembukaan UUD 1945 memberi penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi. Alinea keempat, pembukaan memberi pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen 199, 2001 dan 2002. Bab 1, bentuk dan kedaulatan Indonesia. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat 1. Selanjutnya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 2. Lalu ada negara Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 ayat 3. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.